Halo, salam satu data. Hari ini saya akan membahas informasi terkait formasi guru ASN P3K. Nah, sebelum saya bahas materi ini, bagi teman-teman yang menonton channel ini, jangan lupa lakukan like dan subscribe channel Salam Satu Data untuk informasi kepegawaian dan kependidikan yang terupdate dan terpercaya. Nah, ini adalah file materi rakor yang dikeluarkan oleh teman-teman dari Kemendikbudristek itu pada tanggal 9 Juni kemarin ya. Ini rapat dengan Komisi 10 DPR RI. Nah, di sini terdapat informasi mengenai daerah dengan kuota formasi 2022 lebih besar dari peserta lulus passing grade 2021. Nah, materi ini atau bahan ini bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk melihat peluang atau kesempatan untuk mengikuti tes P3K di tahun 2022. Nah, misalnya saya kasih contoh di sini. Untuk di Provinsi Jawa Barat, instansinya adalah di bagian Kabupaten Ciamis. Formasi tahun kemarin itu sebanyak 2.819 yang dibuka. Peserta yang sudah dinyatakan lulus P3K dan menempati posisi itu sebanyak 1.669. Nah, sementara ini terdapat guru yang lulus passing grade tetapi belum mendapatkan formasi. Nah, jadi usulan formasi tahun ini itu strip ya, berarti belum melakukan atau tidak mengusulkan formasi untuk tahun 2022. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, total formasi yang tersedia saat ini adalah sebanyak 1.150, di mana formasi kemarin itu sebanyak ini, yang diterima sebanyak ini. Nah, berarti nanti di tahun 2022, formasi sebanyak 1.150 ini akan diprioritaskan bagi kategori pelamar 1, yaitu teman-teman yang lulus passing grade. Berarti dari 1.150 ini sudah terdapat jatah atau kuota dari teman-teman yang 377 orang ini, karena berada di kategori pelamar prioritas 1, di mana tidak perlu melakukan tes ulang lagi karena sudah lulus passing grade. Nah, ini adalah informasinya ya. Jadi teman-teman silakan cari per wilayah dan per instansi ya. Ini sudah di plotting per instansi dan per wilayah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di tahun ini terdapat usulan formasi baru ya. Nah, yang tanda-tanda strip ini berarti belum melakukan usulan untuk formasi. Nah, teman-teman silakan lihat di sini. Misalnya di berbagai daerah ya, ini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini teman-teman silakan lihat total formasi 2022 ini masih sisa berapa. Kemudian dikurangi dengan peserta lulus PG. Nah, harusnya kalau formasinya banyak, kemudian yang lulus PG itu sedikit, ini berarti peluang teman-teman itu semakin besar harusnya ya. Jadi yang teman-teman lihat itu adalah yang usulannya banyak, tetapi yang lulus passing grade itu adalah dikit. Nah, jadi ini peluang bagi teman-teman banget. Misalnya di Kalimantan Tengah ini formasi 1.390, tapi yang lulus passing grade yang belum mendapatkan formasi baru 8. Berarti masih ada peluang 1.300 sekian ya. Jadi ini lumayan besar kuotanya. Nah, ini adalah sebagai gambaran teman-teman untuk keterangan dari poin berikut. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, Pemda tidak memiliki formasi yang cukup menampung guru lulus passing grade meskipun sisa formasi 2021 ditambah dengan usul formasi 2022 itu sebanyak 60%. Jadi dari tabel tadi teman-teman bisa lihat sebenarnya untuk kategori sangat aman, aman tidak aman, dan sangat tidak aman. Maksudnya adalah bagi teman-teman yang dia di provinsi dengan kategori hijau itu sangat aman. Maksudnya adalah sisa formasinya itu banyak, walaupun yang lulus passing grade kemarin karena yang lulus passing grade kemarin itu sedikit gitu ya. Jadi formasinya banyak, yang lulus passing grade itu sedikit. Jadi yang terisi untuk kategori prioritas 1 sedikit. Jadi peluang teman-teman untuk P3K tahun 2022 ini cukup besar gitu ya. Maksudnya adalah seperti itu. Ada juga satu kondisi yang formasinya banyak, tetapi yang lulus passing grade di tahun kemarin gitu ya, itu ternyata banyak. Jadi tetap saja peluangnya akan semakin kecil gitu ya. Ini terutama bagi teman-teman yang belum tes atau belum lulus maksudnya. Tapi kalau bagi teman-teman yang memang sudah menjadi kategori prioritas 1, teman-teman tidak perlu tes lagi gitu ya.
Karena begitu Pemda membuka formasi, nah teman-teman itu otomatis diprioritaskan untuk mengisi formasi yang telah diusulkan oleh Pemda, gitu ya. Jadi pemahamannya adalah seperti itu. Jadi teman-teman silakan lihat di halaman 4 ini, kemudian teman-teman silakan cari di file tadi sesuai dengan instansi dan provinsi masing-masing. Dilihat sisa formasi, dan jangan lupa dibandingkan juga dengan peserta yang lulus passing grade tahun 2021. Semoga informasi yang singkat ini bermanfaat. Salam satu data.